Halo teman-teman semua, kali ini kita belajar bersama-sama mengenai PP 43 tahun 2005 ya. Oke, PP 43 tahun 2005 ini tentang pelaporan keuangan. Diundangkan dan berlaku pada 19 September 2025. Tujuan utamanya itu menindaklanjuti mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK, yaitu untuk membangun kerangka pelaporan keuangan yang terstandarisasi, transparan, dan kredibel di seluruh sektor ekonomi. Nah, ruang lingkup dan materi pokok terkait PP 43 ini yaitu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan harus sesuai standar. Laporan keuangan wajib disusun hanya oleh individu yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan berintegritas tinggi, misalnya akuntan profesional yang bersertifikat. PP ini juga mengatur platform bersama pelaporan keuangan atau PBPK sebagai portal digital tunggal untuk penyampaian laporan keuangan oleh pelapor. Di PP ini juga terdapat ketentuan sanksi administratif bagi pelapor yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan atau melanggar ketentuan terkait ketelitian, kelengkapan, atau penyampaian laporan. Pembentukan komite standar sebagai standar center independen untuk menetapkan standar laporan keuangan, baik umum ataupun syariah, beserta panduan teknisnya. Nah, ini ada beberapa pengelompokan pelapor, yaitu di pasal 3 ayat 1 sampai 4 PP nomor 43 tahun 2005. Ada 5 kelompok. Kelompok 1 itu seperti perusahaan pengadaan, bank emiten, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Kelompok 2 ada perusahaan penggadaian, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, penyelenggara program jaminan sosial pensiun dan kesejahteraan, dan jasa keuangan lainnya yang diawasi oleh OJK. Di kelompok 3 ada pelaku usaha infrastruktur pasar keuangan, pelaku usaha pembiayaan, lembaga pendukung di sektor keuangan lainnya. Kelompok 4 ada entitas berbadan hukum maupun tidak yang melakukan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang atau perorangan yang disyaratkan menyampaikan laporan keuangan pada saat melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan. Orang perorangan yang wajib melakukan pembukuan berdasarkan ketentuan perpajakan yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan. Di kelompok 5 ada debitur perusahaan perbankan, debitur perusahaan pembiayaan, emiten atau perusahaan publikasi pasar modal. Yang keempat, emiten di pasar uang. Dan yang terakhir, pihak yang melakukan interaksi bisnis lain dengan sektor keuangan. Nah, yang boleh menyusun laporan keuangan itu adalah penyusun laporan keuangan wajib dilakukan oleh penyusun yang memiliki kompetensi dan berintegritas. Ini penjelasannya ada di pasal 5 ayat 1 PP nomor 43 tahun 2005. Penyusun laporan keuangan dapat dilakukan oleh profesi penunjang sektor keuangan. Penjelasannya ada di pasal 5 ayat 2 PP nomor 43 tahun 2025 seperti akuntan berpraktik atau akuntan publik. Dan yang terakhir yang boleh menyusun laporan keuangan itu kementerian, lembaga atau otoritas yang dapat menetapkan jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh penyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 5
di ayat 3 PP nomor 43 tahun 2025. Kompetensi yang harus dimiliki oleh penyusun yaitu penyusun laporan keuangan merupakan pegawai atau karyawan pelapor. Dalam hal pelapor merupakan perorangan, dimungkinkan bersangkutan bertindak sebagai penyusun sepanjang memenuhi kriteria. Dijelaskan pada pasal 5 ayat 1 PP nomor 43 tahun 2005. Akuntan berpraktik dan akuntan publik merupakan profesi penunjang sektor keuangan yang telah memperoleh izin profesi dari menteri dan atau telah terdaftar pada masing-masing kementerian, lembaga atau otoritas yang mewajibkan adanya suatu mekanisme pendaftaran untuk dapat memberikan jasa pada sektor yang menjadi kewenangannya. Penjelasannya pada pasal 5 ayat 2 PP nomor 43 tahun 2025. Kompetensi dibuktikan antara lain dengan ijazah pendidikan formal, sertifikat kompetensi, sertifikat keahlian atau piagam akuntan berregistrasi. Penjelasannya pada pasal 5 ayat 3 PP nomor 43 tahun 2025. Nah, kewajiban penyampaian laporan keuangan dan PBPK, laporan keuangan disampaikan ke kementerian atau lembaga atau otoritas sesuai aturan masing-masing. Laporan keuangan tujuan umum wajib melalui PBPK, platform bersama pelapor keuangan. PBPK meneruskan ke kementerian atau lembaga atau otoritas terkait. Pelapor bertanggung jawab atas kebenaran data yang dikirim via PBPK, termasuk jika dikirim manual atau otomatis oleh kuasa. Laporan keuangan via PBPK ini bersifat sah dan mengikat. PBPK jadi sumber informasi terpusat dan pembanding bila ada perbedaan laporan keuangan yang beredar. Nah, tadi kan ada sanksi administratif ya jika ada kelalaian atau kesalahan dalam pelaporan. Ini di kementerian atau lembaga atau otoritas berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terkait kewajiban penyusunan laporan keuangan, kewajiban penyampaian laporan keuangan. Sanksi atas pelanggaran keamanan atau kerahasiaan data oleh pejabat atau pegawai internal pemerintah juga diatur di sini. Nah, apa sih yang harus disiapkan oleh akuntan? Yaitu pemahaman standar SAK, IFRS, SAK syariah atau lainnya yang sesuai dengan entitas, dan kebijakan akuntansi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Yang kedua, working paper closing, seperti rekonsiliasi bank, ARAP, persediaan, FA, akrual, atau prepaid. Yang ketiga, bukti kompetensi, seperti ijazah, sertifikat, atau registrasi, yang dimana kita harus memiliki etika dan integritas. SOP dan internal control seperti penjelasannya pada pasal 44, siapa yang mereview, siapa yang approve, dan jejak audit. Dan yang terakhir, kesiapan PBPK seperti format laporan keuangan, dokumen pendukung, dan konsistensi data. Nah, mungkin kita latihan terkait materi ya. Baca ya soalnya. Yang pertama, repatriasi laba melalui pembayaran bunga pinjaman bukan dividen dapat menguntungkan karena A. Bunga bebas pajak di negara sumber, B. Bunga deduktibel di perusahaan pembayar, C. Tidak ada withholding tax atas bunga, D. Bunga tidak perlu dilaporkan di SPT, E. Bunga dikenakan tarif lebih rendah dari dividen. Oke, kalian jawab ya. Soal yang pertama jawabannya adalah B. Bunga deduktibel di perusahaan pembayar.
Oke, soal nomor 2. PPh atas bunga penghasilan dari luar negeri bagi SPDN dihitung dengan A. Tarif khusus 15%, B. Tarif progresif dengan kredit pajak luar negeri, C. PPh final 10%, D. Tidak dikenakan PPh di Indonesia, E. Hanya dilaporkan tanpa perhitungan. Jawaban nomor 2 adalah B. Tarif progresif dengan kredit pajak luar negeri. Oke, soal nomor 3. Standar kuantitas bahan baku untuk aktual output adalah 2000 kg. Aktual digunakan 2100 kg dengan harga standar 15.000 per kilogram. Material usage variance adalah A. 1.500.000 favorable, B. 1.500.000 unfavorable, C. 1.000.000 favorable, D. 1.000.000 unfavorable. Jawabannya adalah B. 1.500.000 unfavorable. Nomor 4. Situasi kasus. Misalnya ada Bank Mandiri meminta PT Sejahtera untuk melampirkan laporan keuangan auditan sebagai standar pencairan kredit investasi yang akan digunakan untuk ekspansi pabrik baru. Dalam konteks ini, nilai tambah utama yang diberikan oleh opini auditor atas laporan keuangan tersebut adalah A. Jaminan mutlak bahwa PT Sejahtera pasti akan melunasi utangnya tepat waktu, B. Konsultasi manajemen untuk memperbaiki efisiensi operasional debitur, C. Peningkatan kredibilitas informasi keuangan atau lending credibility bagi pihak eksternal, D. Jaminan bahwa seluruh kecurangan fraud di perusahaan telah ditemukan 100%. Jawaban nomor 4 adalah C. Peningkatan kredibilitas informasi keuangan atau lending credibility bagi pihak eksternal. Oke, soal nomor 5 atau yang terakhir ya. Situasi kasus. Jika PT Semen Raksasa adalah perusahaan terbuka emiten yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan memiliki ribuan pemegang saham publik dan harus mematuhi regulasi pasar modal. Berdasarkan regulasi di Indonesia, dasar hukum utama yang mewajibkan perusahaan ini untuk diaudit laporan keuangannya adalah A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 68, B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, C. Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP, D. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Jawaban nomor 5 adalah A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oke, mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Teman-teman mungkin kalau ingin bersertifikat ya, mungkin kalian tidak kuliah di akuntansi tapi bekerja di finance, accounting atau pajak, harus memiliki sertifikat, misalnya CA. IAI itu menyelenggarakan tes ya, bersertifikat, tapi ujiannya saja. Untuk pembelajaran materi-materinya kalian bisa pelajari sendiri terkait akuntansi keuangan, akuntansi biaya, audit, akuntansi manajemen, dan perpajakan. Kira-kira tentang materi-materi itu yang akan diujikan untuk mendapatkan certified accounting. Oke, mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya.